Ikan Apollyon Cheilinus undulatus adalah jenis ikan teleos dari kelas Lampridae yang mempunyai bentuk unik tersendiri dan bertubuh besar di antara jenis-jenis yang termasuk dalam kelas tersebut. Ikan Apollyon merupakan salah satu jenis ikan karang yang memiliki banyak keunikan. Tidak hanya mengalami perubahan jenis kelamin saat usia dewasa, tetapi juga memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda antara fase juvenil dan saat dewasa. Warna pun juga mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya umur ikan Apollyon. Selain perbedaan ciri-ciri antara fase-fase kehidupan ikan Apollyon tersebut, di daerah terumbu karang yang merupakan habitat ikan Apollyon juga hidup berbagai jenis ikan lainnya yang mempunyai kemiripan dengan ciri-ciri ikan Apollyon. Pengetahuan tentang ciri-ciri tiap fase kehidupan ikan Apollyon dan kemiripannya dengan jenis-jenis ikan karang lainnya adalah mutlak diperlukannya bagi seorang peneliti sebelum melakukan survei potensi ikan Apollyon. Distribusi ikan Apollyon secara luas berada di sekitar terumbu karang dan habitat dekat pantai di sepanjang daerah tropis Indo-Pasifik, dari bagian barat Indian Ocean dan Red Sea sampai bagian selatan Jepang, New Caledonia, dan termasuk Pasifik Ocean bagian tengah. Kepulauan Indonesia yang terbentang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memiliki luas terumbu karang mencapai 50.875 km bujur sangka, atau sekitar 18% dari total kawasan terumbu karang dunia. Sebagian besar terumbu karang tersebut berada di Indonesia bagian timur. Terumbu karang Indonesia yang masuk ke dalam kawasan segitiga karang atau Coral Triangle merupakan salah satu keanekaragaman hayati terkaya dan merupakan habitat bagi 590 spesies karang keras. Berdasarkan kondisi dan keberadaan terumbu karang di wilayah Indonesia, kemungkinan ditemukannya ikan Apollyon di perairan Indonesia cukup tinggi. Namun, tren populasi ikan Apollyon terus mengalami penurunan. Akhirnya, spesies ikan Apollyon didaftarkan dalam kategori endangered atau genting oleh IUCN. Mengutip Florida Museum, spesies ini terancam oleh perdagangan ikan, aktivitas memancing yang merusak menggunakan tombak dan dinamit, aktivitas perikanan yang tidak terkontrol, hingga hilangnya habitat asli. Ikan Apollyon juga menjadi hidangan mewah di Hong Kong dan kerap diekspor dari Indonesia, menurut National Geographic. Kemewahan dan sifatnya yang langka menjadi daya tarik tersendiri, biarpun memicu overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan. Status perlindungan. Secara nasional, ikan Apollyon memiliki status perlindungan secara terbatas berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Kepmen KP 2013 tentang penetapan status perlindungan ikan Apollyon. Ukuran yang diperbolehkan ditangkap adalah ikan yang berukuran kecil dari 100 gram dan berukuran 1000 gram sampai dengan 3000 gram. Ikan Apollyon dengan berat 1000 gram mempunyai panjang total sekitar 38 cm, dan ikan Apollyon yang mempunyai berat sekitar 3000 gram mempunyai panjang sekitar 55 cm. Kendala dalam pengelolaan yang menonjol adalah dimulai dari kesenjangan regulasi sampai pada kesenjangan data dan informasi dalam waktu yang panjang. Jadi, permasalahan perikanan Apollyon adalah juga menyangkut kegagalan pengelolaan di masa lalu. Permasalahan pengelolaan perikanan Apollyon dalam kaitannya dengan menata kembali kinerja perikanan jenis rawan punah. Teknik pemantauan populasi dengan metode underwater visual census ikan Apollyon adalah penting untuk diekspos dalam rangka mendukung peningkatan aktivitas survei dan monitoring di Indonesia. Indonesia yang memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat produktif, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, akan tetapi rentan terhadap tekanan lingkungan yang ada. Keanekaragaman hayati merupakan parameter penting bagi fungsi ekosistem dan diakui sebagai kepentingan global dan menjadi perhatian yang meningkat dalam pengelolaan ekosistem laut. Untuk itu, berbicara mengenai pengelolaan sumber daya hayati perairan, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan ialah pendekatan molekuler. Melalui metode ini dapat dilakukan identifikasi jenis, mengetahui kekerabatan, dan keragaman genetik organisme. Dalam hal ini yang dimaksud adalah metode survei biodiversitas ikan di perairan karang yang disebut underwater visual census. Permasalahan dari metode yang digunakan meliputi beberapa hal seperti terdapatnya spesies yang mirip, siklus hidup yang tidak bisa dilihat, ikan besar yang menghindari pengamatan, dan keberadaan predator laut yang mengancam.
Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat keanekaragaman spesies dari perairan, sekaligus pengelolaannya yang bersifat ramah dan berkelanjutan. Cara tersebut adalah yang pertama, DNA mitokondria. Dalam hal ini, DNA mitokondria memiliki karakteristik yaitu laju mutasi yang tinggi, diturunkan dari garis keturunan ibu, kandungan gen yang konservatif sehingga bisa diberi tanda, dan sekuen yang pendek sehingga dapat mewakili sumber informasi filogenetik dan perbedaan spesies. Yang kedua, DNA barcoding. Alat ini ditujukan untuk mengidentifikasi secara cepat berdasarkan sekuen DNA. Alat ini terdiri dari sekuen pendek DNA yang terstandar dan mampu membedakan sampai tingkat spesies. Yang ketiga, DNA metabarcoding. Alat ini untuk mengidentifikasi secara cepat berdasarkan kombinasi antara teknologi DNA barcoding serta sequencing DNA. Kelebihan dari metabarcoding ialah bisa mengidentifikasi spesies meskipun sampel itu tercampur. Yang keempat, sitokrom oksidasi satu region merupakan penanda standar untuk berkoding molekuler yang memiliki daerah konservatif, mempunyai laju evolusi lebih cepat, mempunyai database yang lengkap, panjang sekuen penanda spesies sebaiknya lebih dari 500 BP, dan tidak mampu membedakan spesies yang tercampur, serta kualitas genomiknya rendah. Yang kelima, environmental DNA merupakan material genetik yang terlepas dari spesies ke dalam lingkungan abiotik seperti halnya tanah, endapan, air, dan sebagainya. Material genetik ini masih berfungsi, sehingga dapat menentukan spesies. Terlihat pada saat ini, pengolahan perikanan Napoleon di Indonesia belum dapat menjamin kelestarian sumber dayanya. Apabila kondisi ini terus berjalan, dalam jangka panjang, dikhawatirkan akan terjadinya penurunan stok sumber daya Napoleon yang selanjutnya akan mengancam kelestarian sumber daya tersebut dan lebih memiskinkan nelayan. Dalam kaitannya, maka seluruh stakeholder perikanan Napoleon harus bersinergi dalam merumuskan dan menjalankan konsep-konsep penguatan kemampuan pengelolaan. Dengan harapan tadi, dengan adanya metode pendekatan, sumber daya ikan akan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk mendukung industrialisasi perikanan tangkap yang berbasis ekonomi biru. Demikian video kali ini. Saya Muhammad Iqbal, Taruna Madya Politeknik Alih Usaha Perikanan, Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video.